Kita masuk ke pembahasan kedua, masih dalam kitab Firqatun Najiyah, yakni manhaj golongan yang selamat. Ada 11 poin terkait dengan pembahasan ini. Yang pertama adalah orang-orang yang selamat adalah orang yang senantiasa mengikuti jalan hidup Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang pertama itu, ini orang-orang seperti ini selalu berpedoman kepada Al-Quran yang telah diturunkan Allah kepada Rasulnya, yang kemudian beliau menjelaskan kepada para sahabatnya dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan beliau memerintahkan kaum muslimin agar berpegang teguh kepada keduanya, yakni kepada Al-Quran dan hadis. Nabi SAW bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitaballahi wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayyal hauda." Aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan terpisahkan hingga keduanya mengantarkan aku ke dalam surga. Jadi ada dua pegangan yang harus dijadikan pijakan bagi kehidupan seorang muslim. Pertama adalah Al-Quran, dan juga adalah hadis Nabi SAW yang sahih. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang selamat adalah mereka yang senantiasa merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulnya tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka. Sebagai perwujudan dari firman Allah, di mana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Dan bila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Tindakan semacam itu adalah paling utama untuk kalian lakukan dan yang paling baik akibatnya. Dalam surat An-Nisa ayat 65, Allah juga berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima sajara bainahum, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka para hakikatnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang telah kau tetapkan, dan mereka pun menerima putusan itu sepenuh hati. Itu poin yang kedua. Adapun mereka yang juga bagian dari golongan orang yang selamat adalah golongan yang tidak mendahulukan perkataan seseorang di atas firman Allah dan sabda Nabi-Nya SAW. Di mana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Dalam hadis, Ibnu Abbas juga mengatakan, "Arahum sayahlikuna, aqulu qala an-nabiyyu wa yaquluna qala Abu Bakrin wa Umar." Aku kira mereka akan binasa. Aku berkata Nabi SAW telah bersabda, namun mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya. Ahmad Syakir menilai sahih hadis ini.
Kemudian poin yang keempat adalah mereka yang senantiasa menjaga kemurnian tauhid, yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah, seperti berdoa, memohon pertolongan, baik dalam kondisi sulit maupun lapang, kemudian menyembelih hewan kurban, bernazar, bertawakal, berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, dan dalam berbagai ibadah lainnya, yang kesemuanya itu menjadi dasar bagi tegaknya daulah Islamiyah yang benar. Sebaliknya, golongan yang selamat selalu menjauhkan diri dari berbagai bentuk kesyirikan yang banyak ditemui di negara-negara kaum muslimin, termasuk negara kita ini. Sebab hal itu merupakan konsekuensi dari orang yang bertauhid. Tidak mungkin suatu golongan akan mendapatkan pertolongan Allah bila mereka meremehkan perkara tauhid ini dan tidak mau memerangi kesyirikan dalam berbagai bentuknya. Dalam hal ini kita perlu melihat dan meneladani para rasul dan Rasulullah SAW yang mulia. Semoga Allah melimpahkan salawat dan keselamatan kepada mereka semuanya. Kemudian golongan yang kelima adalah mereka yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, apakah itu dalam ibadah, perilaku, dan dalam segala bidang kehidupannya. Karena itu, biasanya mereka menjadi orang-orang yang dipandang asing di tengah-tengah masyarakat. Hal ini memang telah disebutkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Yang artinya sesungguhnya Islam itu pada awal kemunculannya asing dan akan kembali asing seperti pada awalnya. Maka keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat yang lain, yang hadis ini diriwayatkan oleh Abu Amr Ad-Dani dengan sanad sahih, Fatuba lil ghuraba'i alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Dan keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang tetap berbuat baik di tengah rusaknya kehidupan masyarakat. Nah, mereka yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi ini maka adalah manhaj dari orang-orang yang akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah poin ke-6, di mana adalah tidak berpegang erat kecuali hanya kepada kitab Allah dan juga sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam yang maksum dari kesalahan. Adapun manusia selain beliau, betapapun tinggi derajatnya, terkadang melakukan kesalahan. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi SAW, Kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Kemudian golongan yang ketujuh adalah para ahli hadis, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda akan hal ini, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada di kalangan umatku hingga datang keputusan Allah hari kiamat sekelompok orang yang memperjuangkan kebenaran, di mana penghinaan orang-orang tidak akan membahayakan mereka sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Seorang penyair berkata, para ahli hadis termasuk orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW, karena sekalipun jasad mereka tidak bergaul dengan Nabi, tetapi jiwa mereka selalu dekat dengan beliau. Adapun golongan yang ke-8 adalah mereka yang menghormati para imam mujtahid, namun
tidak fanatik kepada salah seorang di antara mereka. Golongan orang-orang yang selamat ini mengambil pemahaman fikih dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, dan juga pendapat para imam mujtahid yang sejalan dengan hadis Nabi yang sahih. Hal ini mengamalkan wasiat mereka yang menganjurkan agar para pengikutnya mengambil hadis sahih dan meninggalkan semua pendapat yang bertentangan dengan hadis sahih tersebut. Adapun poin ke-9 adalah mereka yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada perbuatan mungkar.